Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Ayu Putuswardani, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Kementerian Hukum. Bersama saya ada tenaga ahli dari tim perumus KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hari ini kami melaksanakan acara pembukaan kegiatan pelatihan training of fasilitator angkatan pertama di BPSDM Hukum yang merupakan program prioritas nasional yang harus kita laksanakan dalam rangka rencana implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di tahun 2026 yang akan datang. Ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat agar pada saatnya nanti KUHP diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk substansi yang lebih mendalam lagi, kita serahkan kepada tenaga ahli yang luar biasa yang sudah 21 tahun menjadi tim perumus dari rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2023 ini. Pada Bu Yenti, disilakan. Ya, terima kasih Bu Kepala Badan. Ya, jadi KUHP ini kan disahkan itu 2023 Januari, dan kita punya waktu 3 tahun untuk mempersiapkan ini dalam rangka. Jadi nanti 2 Januari 2026 ini harus berlaku ya, karena KUHP yang sekarang ini sudah dengan sendirinya dicabut. Nah, beberapa hal ya, memang tadi ini dibuat itu selama draftnya tuh 59 tahun. Nah, saya salah satu dari anggota tim. Ya, tim itu diketuai oleh Prof. Kristuti dan juga Pak Wamen, Prof. Edi Hiarits, yang hari ini kebetulan saya mewakili beliau-beliau dari tim yang tidak hadir. Jadi gini, KUHP ini memang sebetulnya ya kira-kira 65% tuh ya hal-hal yang masih sama, tetapi sekitar 35% itu ada yang baru, yang mengikuti perkembangan termasuk juga termasuk juga secara filosofi ya, tadi disebutkan filosofinya filosofi bangsa yang sudah merdeka, yang berazaskan Pancasila. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus difahami oleh penegak hukum. Kali ini baru untuk penegak hukum ya Bu ya. Itu antara lain yang paling penting adalah hakim juga ya. Karena beberapa hal itu ada pedoman pemidanaan. Ada hal-hal yang harus difikirkan ketika pertimbangan hakim untuk memidana. Itu sudah diatur dalam KUHP yang baru ini, yang tadinya itu adanya di teori, sekarang sudah kita masukkan. Jadi kita nanti kalau kecewa dengan hakim dan sebagainya, kita akan bilang ini loh pedomannya, mana dari pedoman-pedoman itu yang tidak ditaati seperti saat ini ya. Saat ini kan kita sedang prihatin dengan keadaan pengadilan kita. Kemudian buku 1 terutama banyak sekali perubahan-perubahan. Misalnya percobaan, persiapan dalam permufakatan jahat, kemudian berkaitan dengan pidana mati bersyarat ya, pidana mati bersyarat pasal 100 ya, dalam hal seseorang dijatuhi pidana mati apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di pasal 100 ayat 2 ini. Kalau itu kriterianya terpenuhi, maka bisa dapat pidana setelah 10 tahun bisa dipertimbangkan untuk menjadi pidana seumur hidup. Kemudian juga ada beberapa pemidanaan, penjatuhan pidana denda sekarang menggunakan kategori gitu ya. Jadi sangat penting, penegak hukum sangat penting. Jadi tidak ada lagi menjatuhkan pidana denda angka. Denda itu udah kategori. Kemudian ada juga yang istilah-istilah unsur sengaja, unsur kealpaan itu ada pendalaman tertentu. Ada juga pasal-pasal yang baru, dan ada ini tindak pidana khusus dalam KUHP. Jadi ada beberapa pasal di luar KUHP yang kita masukkan, tapi core crime-nya saja seperti korupsi, TPPU, kemudian perdagangan orang itu dimasukkan, tetapi itu hanya kejahatan asalnya saja, kejahatan pokoknya saja, core crime-nya saja, tapi yang lain tetap ada. Korupsi ini penting sekali bahwa hanya pasal-pasal core crime-nya saja, tetapi ketentuan-ketentuan undang-undang korupsi tetap berlaku. Ini jadi nanti akan kita sampaikan
Tapi kalau sosialisasi ini sebetulnya kita sudah sosialisasikan selama sebelum disahkan pun sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat. Hanya ini adalah training. Sebetulnya trainer juga ya, trainernya itu dan fasilitatornya itu. Jadi ini langkah yang sangat serius yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mempersiapkan KUHP baru nanti akan berlaku 2 Januari 2026. Demikian Bu Kaban. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih.